Annyeong! Di video kali ini kita akan bahas Lovely Runner episode kedua. Yuk langsung aja. Sun Jae mengajak Imsol berteduh dan mulai melancarkan beberapa pertanyaan seperti siapa Imsol dan mengapa Imsol selalu menangis saat bertemu dengannya. Imsol bingung bagaimana harus menjelaskannya. Ia mengatakan bahwa Sun Jae adalah idolanya. Sun Jae bingung karena saat itu ia belum menjadi anggota grup band terkenal. Kemudian Imsol mulai mengarang-arang cerita bahwa ia penggemar olahraga renang dan Sun Jae mengingatkannya pada anjingnya yang suka berenang yang bernama Berang-Berang. Sun Jae merasa aneh, bingung dan sekaligus terhina karena disamakan dengan seekor anjing. Sun Jae kemudian mengembalikan jam tangan yang diberikan Imsol. Sesaat Imsol mengingat kejadian saat ia memberikan jam itu. Ia menangis galau dan merengek minta hidup bersama dengan Sun Jae. Imsol merasa malu dan melarikan diri dari hadapan Sun Jae. Imsol masuk ke kelasnya dan membuat kehebohan dengan memeluk temannya satu persatu dan juga gurunya. Seolah-olah sudah lama tidak bertemu. Teman-temannya hanya memandanginya penuh heran, termasuk teman dekatnya Hyunju. Di tempat lain ada ibu Imsol yang sedang menjaga toko persewaan VCD dan DVD miliknya. Ia menelepon seorang langganan yang terlambat mengembalikan DVD-nya. Orang itu bernama Ryu Genduk, yang ternyata adalah ayah dari Sun Jae. Sempat terjadi sedikit cekcok di telepon karena ayah Sun Jae tidak merasa menyewa DVD tersebut. Namun ibu Imsol menganggap ayah Sun Jae malu dan pura-pura tidak tahu karena menyewa DVD film dewasa berjudul Basic Instinct. Saat di kelas, Imsol tidak dapat mengerjakan soal di papan tulis. Maka ia beralasan sakit perut dan minta izin ke UKS. Tapi ternyata Imsol tidak pergi ke UKS melainkan mencari Sun Jae di hall lapangan basket dan benar ia menemukan Sun Jae sedang workout. Saat mengamati Sun Jae, Imsol mencium bau asap rokok yang masuk lewat jendela atas. Segera ia mengintip dan melihat keluar jendela. Ditemukan beberapa anak dari SMA sebelah sedang merokok. Namun ada seorang siswa laki-laki berjaket merah dari sekolahnya bernama Taesung yang kemudian menginjak puntung rokok tersebut dan berkelahi dengan para perokok itu. Imsol pun terjun ke bawah dan ikut mengomeli siswa-siswa perokok tersebut dan menyita rokok mereka. Kemudian datang segerombol teman dari siswa perokok itu, maka Taesung segera mengajak Imsol kabur bersama-sama. Setelah berhasil lepas dari kejaran siswa perokok itu, datanglah seorang guru menyapa mereka. Taesung kabur sedangkan Imsol tertangkap basah sedang membawa rokok dan koreknya. Maka sang guru menghukum Imsol berdiri sambil mengangkat sebungkus rokok beserta koreknya. Kemudian lewatlah Sun Jae dan melihat Imsol sedang dihukum karena merokok. Imsol menjelaskan pada Sun Jae bahwa bukan dia yang merokok, tapi Sun Jae tidak percaya dan malah meledek lalu pergi meninggalkan Imsol. Selesai dihukum, Imsol bertemu dengan Taesung. Imsol mengomel karena ditinggal sendirian saat bapak guru mendatanginya. Mereka berdebat dan Taesung mengatakan bahwa Imsol hanya mencari-cari perhatiannya. Imsol berkata dalam hati, mengapa ia pernah menyukai pria seperti ini di masa mudanya. Saat makan siang, sahabat Imsol Hyunju mengatakan bahwa kemarin Imsol baru saja mengajak Taesung berkencan dan ditolak. Imsol terkejut dan akhirnya percaya setelah menemukan surat pernyataan cintanya kepada Taesung. Imsol merasa malu dan menyesal kenapa harus kemarin, mengapa ia tidak datang sehari sebelumnya. Keesokan harinya Imsol berangkat ke sekolah sambil membawa payung milik Sun Jae dan hendak mengembalikannya. Namun Sun Jae nampak menghindar dan menjauhi Imsol. Imsol tetap mengejar Sun Jae dan bersikeras mendekatinya, termasuk terus menjelaskan bahwa ia tidak merokok. Bahkan ia memaksa Sun Jae untuk membau tangannya sebagai bukti ia tidak merokok. Sun Jae tidak meresponnya dan pergi, tapi Imsol mengejarnya dan mencolokkan jarinya ke lubang hidung Sun Jae. Jujur Mimin ngakak ini guys. Ya jelaslah si Sun Jae malah tambah gak suka sama si Imsol. Hubungan mereka makin menjauh guys. Imsol memukul dan memarahi jarinya karena masuk ke lubang hidung Sun Jae. Ngakak lagi nih Mimin. Sampai di sekolah, Imsol melihat sebuah poster di papan pengumuman tentang kompetisi renang yang akan diadakan sebentar lagi. Lalu Imsol teringat akan pernyataan Sun Jae di masa depan saat Sun Jae diwawancarai oleh stasiun TV, bahwa kompetisi ini adalah kompetisi pertama setelah operasi bahunya dan ternyata menjadi kompetisi terakhirnya. Segera Imsol menemui Sun Jae dan melarangnya mengikuti kompetisi itu. Namun saat menjelaskan alasannya, waktu berhenti dan Sun Jae tidak bisa mendengar perkataan Imsol. Kemudian Imsol mencoba cara lain dengan mengetik perkataannya di ponsel dan memperlihatkannya kepada Sun Jae. Namun tulisan itu menghilang seketika sehingga Sun Jae tidak bisa melihatnya.
Akhirnya Sun Jae pergi meninggalkan Im-sol. Im-sol kembali ke kelas. Ia penasaran dengan apa yang baru saja terjadi dan mencoba mengatakan kembali suatu hal yang terjadi di masa depan. Ia meneriakkan, Obama menjadi presiden Amerika Serikat. Seketika waktu berhenti dan tidak ada seorang pun di kelasnya yang mendengar perkataannya. Jadi guys, setiap Im-sol mengatakan hal tentang masa depan, waktu berhenti dan tidak ada yang bisa mendengar perkataannya. Unik ya guys, jadi menarik nih. Di rumah, Im-sol merenung dan berpikir tentang Sun Jae. Ia berkesimpulan bahwa pensiunnya Sun Jae dari berenang akibat cedera bahunya lah yang menyebabkan Sun Jae depresi di masa depannya. Im-sol terus mengejar Sun Jae dan berusaha mencegahnya untuk tidak mengikuti kompetisi, namun Sun Jae tetap bersikeras dan tidak mau mendengarkan Im-sol. Di tempat lain nampak Kim Tae-sung sedang diinterogasi di kantor polisi bersama siswa-siswa perokok kemarin karena berkelahi. Lalu datanglah Letnan Kim yang ternyata adalah ayah dari Tae-sung. Saat itu juga Tae-sung pergi meninggalkannya. Sepertinya hubungan mereka ini tidak baik guys. Im-sol, pantang menyerah nih anak. Ia terus mencoba meyakinkan Sun Jae dengan menyamar menjadi nenek peramal yang menghimbau Sun Jae untuk menjauhi air. Setelah itu Im-sol bertemu dengan Tae-sung di tepi jalan. Mereka mengobrol lalu secara tidak sengaja bertemu dengan Sun Jae. Sun Jae melihat Im-sol berpakaian peramal dan saat itu juga Sun Jae menyadari bahwa si nenek tadi adalah Im-sol. Makin marahlah Sun Jae dan masuk ke rumahnya dengan membanting pintu pagarnya. Saat itulah Im-sol tahu bahwa mereka tetanggaan dan Sun Jae adalah anak ahjusi Ryu Genduk. Im-sol melihat Sun Jae keluar dari rumahnya untuk berlatih renang dan Im-sol mengikutinya. Setelah selesai berenang, Sun Jae mandi dan pada saat itu masuklah dua orang temannya yang salah satunya adalah lawan bersaingnya di kompetisi renang bernama Hyunggu. Hyunggu mengatakan bahwa Sun Jae mempercayai tahayul bahwa seseorang akan menang saat ia berlatih sehari sebelum kompetisi menggunakan celana renang yang sama. Maka Hyunggu segera mengambil celana renang Sun Jae yang saat itu sedang dijemur. Namun aksi mereka ini digagalkan oleh Im-sol yang sudah berada di sana. Mereka saling tarik-menarik berebut celana Sun Jae. Sun Jae mendengar kegaduhan itu dan menghampiri mereka. Hyunggu bergegas melarikan diri, sedangkan Im-sol bersembunyi di kereta keranjang handuk kotor. Saat Sun Jae menaruh handuk kotornya, Im-sol bergerak karena kakinya kesemutan. Maka Sun Jae membuka tumpukan handuk itu dan terkejut ada orang di dalamnya. Im-sol lari sambil menutup wajahnya dengan handuk. Sun Jae mengejar dan menarik handuknya dan mereka berdua jatuh ke kolam renang dan nampak celana renang Sun Jae ikut tercebur ke dalam air. Lalu marahlah Sun Jae menganggap Im-sol mencuri celana renangnya dan bertanya kenapa Im-sol melakukan ini semua. Im-sol berusaha menjelaskan dan menambahkan kata mimpi agar tidak mengatakan hal di masa depan. Ia mengatakan bahwa ia khawatir karena bermimpi Sun Jae mengalami cedera parah dalam kompetisi. Ia merasa bahwa mimpi ini akan terjadi di kehidupan nyata. Sun Jae bertanya kenapa Im-sol khawatir dirinya tidak akan mati. Im-sol langsung menyahut dan mengatakan hal di masa depan dan saat itu juga waktu berhenti. Im-sol mengatakan, kamu akan mati, hanya aku di dunia ini yang tahu tentang itu, tapi aku bahkan tidak bisa memberitahumu. Meski begitu, aku tetap ingin melindungimu dan berusaha semampuku untuk menyelamatkanmu. Sun Jae bertanya mengapa Im-sol hanya diam. Sun Jae terus memarahi dan meneriaki Im-sol. Sun Jae meninggalkan Im-sol di kolam dan Im-sol hanya bisa menangis sedih. Duh, Mimin jadi ikut sedih nih. Di rumah, ayah Sun Jae nampak memasuki kamar Sun Jae untuk mengantar pangsit dan minuman untuk anak kesayangannya itu. Namun tidak sengaja ayahnya melihat sesuatu di kolong tempat tidur Sun Jae. Dan ayah Sun Jae terkejut, ternyata ia menemukan sebuah kaset DVD Basic Instinct yang selama ini ditagih oleh ibu Im-sol. Oh my god. Sun Jae yang baru masuk rumah ditelepon seorang temannya. Temannya menanyakan apakah Sun Jae bertemu Hyunggu di kolam renang. Sun Jae bingung lalu temannya menceritakan bahwa Hyunggu pergi ke kolam renang untuk mencuri celana renang Sun Jae. Saat itu juga hujan turun. Sun Jae yang merasa bersalah balik pergi untuk menjemput Im-sol. Im-sol yang sedang dalam perjalanan pulang terus saja melamun sampai-sampai ia hampir tertabrak mobil. Akhirnya Im-sol memberanikan diri menyeberang jalan, namun di tengah jalan ia panik dan hampir tertabrak mobil yang melaju kencang. Sesaat ia teringat kejadian di masa lalunya saat ia mengalami kecelakaan yang membuat kakinya lumpuh. Saat itu juga Sun Jae datang dan menyelamatkannya. Im-sol lemas dan jatuh ke pelukan Sun Jae. Dan saat itu juga Sun Jae teringat akan kenangan-kenangan bersama Im-sol di masa lalu. Yang terjadi sebenarnya ya guys, pertemuan mereka pertama kali adalah saat di depan rumah Sun Jae ada paket salah alamat.
Ternyata itu adalah paket milik Imsol yang beralamat di seberang rumahnya. Saat itu sedang turun hujan dan Imsol yang masih berseragam sekolah datang dan memanggil Sunjae dengan panggilan Ah Jusi karena Imsol tidak mengenalnya dan mengira Sunjae adalah kurir pengantar paket. Imsol meminjami Sunjae payung dan menyuruhnya mengembalikan kapan saja di tempat payung di depan toko kasetnya. Sejak saat itu Sunjae tertarik pada Imsol dan terus mengikutinya. Bahkan Sunjae pernah memasuki toko Imsol dan mendapati Imsol ketiduran di mejanya dan rela menjadi bantalnya. Kemudian ada seorang customer datang dan Imsol pun terbangun, maka Sunjae yang salah tingkah asal saja mengambil kaset dan memberikannya kepada Imsol untuk disewa. Setelah tahu kaset DVD itu berjudul Basic Instinct, Sunjae langsung kabur dan membawa kaset itu karena malu. Terbongkar sudah guys, alasan kaset DVD Basic Instinct ada di bawah kolong tempat tidur Sunjae. Bagi yang penasaran apa itu film Basic Instinct, nih Mimin kasih tahu gambarnya ya. Dalam memorinya, Sunjae terus mengikuti Imsol dan bagaimana yang sebenarnya terjadi sebelum Imsol datang dari masa depan. Dan di akhir episode 2 ini ditunjukkan bahwa di kehidupan yang sekarang diperlihatkan rumah kediaman Sunjae yang telah terpasang garis polisi, yaitu saat dimana Sunjae telah meninggal bunuh diri. Di mejanya ada stoples permen dari Imsol dan di sebelahnya ada foto mereka berdua saat masih SMA. Wow, seru ya guys. Gimana nih menurut viewers cerita sebenarnya tentang Imsol dan Sunjae di masa lalu? Kalau tebakan Mimin sih, mereka berdua ini pernah berpacaran, tapi kemudian Imsol mengalami kecelakaan dan membuatnya lumpuh dan hilang ingatan. Tapi bener nggak ya tebakan Mimin? Kita tunggu episode ketiganya ya guys. Bye. Kumau viewers sudah menonton videonya. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya. Annyeong.